Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, benar Tuhan. Engkau dapat dipercaya dalam hidup kami. Benar Tuhan, Engkau dapat kami andalkan. Benar Tuhan, tidak akan pernah Engkau membiarkan kami. Benar Tuhan, tidak pernah Engkau akan mempermalukan kami. Benar Tuhan, janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami bersorak-sorai. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami datang beribadah dengan hati yang bersyukur karena kami tahu orang yang datang kepada Tuhan tidak pernah akan dikecewakan, ya haleluya. Dengan bangga kembali kami nyatakan, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja, haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa yang kami nikmati bersama, tetapi hari yang diberkati ini menjadi hari berkat, hari mujizat, hari kemenangan, hari lawatan Allah, hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Semangat dong. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yes. Senang berjumpa saudara sekalian, baik saudara yang ada di gereja maupun setiap saudara yang di rumah. Saya percaya saat ini berkatnya, anugerahnya, kuasa kemuliaannya akan dinyatakan buat kita yang percaya. Haleluya. Mungkin saudara bertanya, pendeta kemana? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kebetulan saya sedang ada tugas di Amerika. Ada beberapa rekan saya yang biasanya saya suka kunjungi, tetapi dari setelah COVID belum, saudara-saudara. Jadi sebagai hamba Tuhan, saya ada di bidang penginjilan dan juga di bagian gereja Bethel Indonesia. Jadi perlu tetap membangun komunikasi dengan rekan-rekan. Jadi minta maaf, relakan saya sebagai gembala untuk ada dalam tugas-tugas saya di luar negeri, dan kiranya tetap tanggung jawab saya untuk menyelesaikan tugas saya dalam menjelaskan tentang 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru, tetap kita nikmati bersama. Ya, haleluya, great. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi laut kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Great. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan lupa
Saudara-saudara yang belum memiliki buku Bertahan Setiap Hari Bersama Yesus, you have to have this book. Saya sangat merekomendasikan karena saya mau 2025 saudara penuh dengan kemajuan, promosi dan berkat Tuhan yang luar biasa. Saya tetap percaya kalau setiap hari kita menggali firman, kekuatan baru Tuhan berikan. Yang belum mendapatkan bukunya, silahkan pre-order segera dengan Cika di Glow Bookstore, saudara. Dan dalam waktu dekat ini, Natal pertama kita yaitu di Gading Marina bertempat di Balai Samudra, saudara. Hari Jumat tanggal 6 Desember, saya percaya setiap saudara akan diberkati. Saudara-saudara dari mana-mana tempat hadir, karena saya percaya ini adalah perayaan Natal yang begitu luar biasa. Ada pemuji-pemuji yang kita siapkan, ada acara-acara yang menarik. Saya jamin, haleluya, ini menjadi pesta Natal serta ibadah serta perayaan Natal yang menuntun kita pada kemuliaan Tuhan. Dan setiap ibadah Natal GBI Glow Fellowship Center, saya harapkan saudara bawa hadiah kepada Tuhan Yesus. Apa hadiah kita? Bawa jiwa-jiwa baru, bawa ada orang yang belum percaya, bawa orang yang sudah tinggalkan Tuhan, bahkan bawa orang yang tidak mengenal Tuhan, bawa orang yang sakit, bawa orang yang berbeban berat. Karena kita percaya itulah hadiah yang terbaik. Hadiah yang terbaik buat Kristus adalah jiwa yang perlu kita bawa kepada Kristus. Haleluya, great. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Nah, saya tetap akan mengingatkan buat saudara tak putus-putusnya. Mungkin saudara menatap saya dan bilang, bosan pendeta. Oh biarin aja saudara bosan. Tapi saya mau ini tertanam dalam roh dan jiwa saudara. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sama saya harus meninggalkan yang Yesus gak suka. Yes, saya harus meninggalkan yang Yesus gak suka. Karena mencintai Yesus bukan hanya melakukan yang Yesus suka, tapi mencintai Yesus juga meninggalkan yang Yesus gak suka. Amin. Ketik dalam chat saudara yang di rumah, saya harus meninggalkan yang Yesus gak suka. Dan sekarang semua saudara sekali lagi taruh tangan kanan saudara di dada. Siap? Ayo yang mantap. Sama-sama bilang, saya harus berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Karena dengan berani meninggalkan yang Yesus gak suka, kita buktikan bahwa cinta kita bukan hanya sebatas kata-kata, tapi cinta kita wujudkan dalam perjuangan yang sungguh dalam Kristus. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita sekarang sudah masuk bagian ke-12, saudara-saudara. Dan dalam bagian ke-12 kita sedang membahas, janganlah sikap kita mempermalukan diri kita sendiri. Jadi waktu kita sudah selesai belajar tentang 33 hal yang harus kita hindari dalam perjanjian lama. Saudara-saudara yang mungkin belum ikut, atau saudara-saudara yang masih bolong-bolong, saudara bisa hubungi Glow Bookstore. Kita bukunya masih ada tentang 33 hal yang harus kita hindari dalam perjanjian lama. Dan ini lanjutannya, kita membahas 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Dan dalam pembahasan ke-12 yang sangat penting, betul kita cinta Yesus, tapi saya bilang cinta Yesus juga berarti harus berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Dan salah satu yang Yesus gak suka, yaitu sikap kita yang mempermalukan diri kita sendiri. Karena pada dasarnya Tuhan mau menjadikan kita mulia. Orang sekarang yang dia sibuk oplas. Orang sekarang yang dia sibuk oplas. Orang sekarang yang dia sibuk apa itu? Bordir alis, bordir sulam. Gini pertanyaannya aja, masa bordir alis? Sulam kan bordir juga tuh. Salahnya nggak terlalu parah lah, cuma istilah aja. Orang sekarang dia sibuk apa tuh pakai benang lah, inilah. Dan orang sekarang dia sibuk penampilan. Tapi Tuhan mau menjadikan kita mulia. Yes. Angkat tangan kanan saudara, bilang Tuhan mau menjadikan saya mulia. Mulia bukan sekedar soal penampilan, tapi mulia adalah soal kehidupan, soal kualitasnya, integritasnya. Itu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Karena dalam Alkitab jadi dikatakan, sebab engkau ini berharga dan mulia di mataku. Tetapi setan tipu kita.
Sampai tanpa kita sadari, kita melakukan tindakan-tindakan, kita melakukan sikap-sikap, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mempermalukan diri kita sendiri. Tahukah saudara, kita hancur seringkali bukan karena orang mempermalukan kita, tapi kita hancur seringkali karena diri kita, sikap kita, perbuatan kita yang mempermalukan diri kita sendiri. Engkau boleh jadi pejabat misalnya, tapi kalau engkau berzina, engkau akan mempermalukan dirimu sendiri. Engkau boleh menjadi pejabat, tapi kalau engkau korupsi, engkau boleh menjadi pejabat, tapi kalau engkau membackingi judi online, engkau memang pemain judi online, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, dan kau sadari engkau mempermalukan dirimu sendiri. Pak, umurmu udah 63, engkau selingkuh sama wanita umur 31. Itu bukan prestasi, Pak. Lagian juga kita bingung, ini kok anak umur 31 tahun pacaran sama bapak-bapak umur 63. Kupikir kau kolektor barang antik kan? Itu yang saya bilang. Engkau pacaran, lakukan hubungan seks sebelum nikah, tanpa kau sadari kau mempermalukan dirimu sendiri. Engkau kalau emosi bentak maki, engkau lawan orang tuamu, engkau kan mempermalukan dirimu sendiri. Tetangga yang tahu itu akan bilang, ya ampun. Teman-temanmu yang tahu akan, ya ampun. Engkau suami, tapi kau kasar sama istrimu, kau kan mempermalukan diri sendiri. Engkau tidak menjadi kepala, kau menjadi tanduk di keluarga. Engkau istri, tapi kau lawan suami. Sampai orang sekitarmu akan berkata, ini jijik banget ini ibu nih, gak pernah mau tunduk sama suaminya, ngelawan suaminya terus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau pikir kau hebat. Oh, saya gak ada takut-takutnya, tapi tanpa kau sadari, engkau mempermalukan dirimu sendiri. Engkau seorang pejabat, tapi kau tidak bertanggung jawab dengan dirimu. Yang kau buat hanya mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Saya beri nama, engkau mempermalukan diri sendiri. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Injil Lukas pasal 7, Injil Lukas pasal 14 maksud saya, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Di bawah judul perikop, tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat, karena apa saudara? Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Dia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Ya kan? Ayat 9. Nah, ini kalau bahasa kita sekarang, jangan sok seleb gitu. Jangan sok seleb ya saudara-saudara. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang kepadamu dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Jadi persoalannya, Yesus sedang mengkritik sikap orang yang karena ambisinya, karena egonya, karena asumsi-asumsi yang ada di pikirannya, dia melakukan tindakan-tindakan yang bodoh, yang berpotensi mempermalukan dirinya sendiri. Kalau dia duduk di belakang, dia tidak dipermalukan. Tapi kalau dia mau coba duduk di depan, sok seleb gitu, tiba-tiba disuruh ke belakang, itu malu banget saudara. Lihat selanjutnya. Tapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Belajar jadi orang yang rendah hati. Belajar jadi orang yang mengalah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian kau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Itu yang Tuhan rencanakan. Tuhan mau kita dimuliakan. Tuhan mau kita dihormati. Tapi itu bukan berarti kita harus cari kemuliaan dan kehormatan buat diri kita sendiri. Sambil bilang, lu belum tahu siapa gue. Kampungan. Gilbert ngomongnya, lu bener.
kalau ngomong, lu belum tahu siapa gua ya? Itu kampungan, saudara. Karena kita bilang kita merendahkan diri supaya kita ditinggikan Tuhan. Tapi bukan berarti waktu kita merendahkan diri, kita harapkan ditinggikan Tuhan. Tapi kita merendahkan diri karena kita sadar kita hanya hamba. Kalaupun Tuhan gak berkati, gak angkat kita, memang kita layaknya berdemikian. Tapi kalau kita diangkat, itu anugerahnya. Wow, haleluya, sama-sama bilang anugerahnya. Yes, sama-sama bilang anugerahnya. Tetapi bilang kau diundang, pergi dulu di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian kau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab, ayat ini sangat tegas. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dengan lain kata, kita berkata kalau sikap kita, perbuatan kita, kelakuan kita meninggikan diri sendiri, ujung-ujungnya kita akan dipermalukan, kita akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Klik. Saya simpulkan begini. Rancangan Tuhan bagi kita sangat jelas. Yaitu agar kita tidak mendapat malu. Dunia di mana kita hidup hari-hari dunia yang kejam. Dunia yang senang mempermalukan. Dunia yang senang merendahkan. Dunia yang senang menertawakan. Dan dunia yang senang membuli. Saya ulangi sekali lagi. Dunia di mana kita hidup, dunia yang senang mempermalukan. Dunia yang senang merendahkan. Dunia yang senang menertawakan. Dan dunia yang senang membuli. Jadi kalau hari ini saudara sedang dipermalukan, saudara sedang ditertawakan, saudara sedang direndahkan, saudara sedang dibully, hari ini saya mau bilang itu bukan rencana Tuhan. Wake up, rise up. Mungkin hari ini saudara sedang merasa direndahkan, mungkin hari ini saudara sedang merasa ditertawakan, mungkin hari-hari ini saudara sedang merasa saudara dibully. Saya mau bilang sama saudara, itu bukan rencana Tuhan. Saya ulangi, mungkin kau hari-hari sedang dipermalukan, saudara sedang direndahkan, saudara sedang dibully, saudara sedang ditertawakan. Saya mau bilang dalam nama Yesus, itulah permainan setan. Dari awalnya ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dengan tegas Alkitab berkata, engkau ini berharga dan mulia. Artinya Tuhan mau kita sadar bahwa kita berharga. Karena orang-orang yang menyadari dirinya berharga akan suka menolong orang. Orang-orang yang menyadari dirinya berharga akan penuh dengan syukur. Orang-orang yang menyadari dirinya berharga tidak akan terombang-ambing oleh segala isu dan kalimat-kalimat yang gak penting dalam hidupnya. Orang-orang yang menyadari dirinya berharga akan hidup menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun dia ditempatkan Tuhan. Haleluya. Karena itu setan tahu. Setan mau kita menyadari bahwa diri kita gak berharga. Karena waktu kita pikir diri kita gak berharga, kita akan jadi orang seenaknya. Jual diri lah, nekat lah, ngikutin emosi lah. Tapi kalau kita menyadari diri kita berharga, kita pikir buat apa saya membuat tindakan-tindakan yang rendah dan murahan itu. Saya anak raja, saya akan hidup sebaik kelakuan anak-anak raja. Haleluya. Jadi saya ulangi sekali lagi, rancangan Tuhan buat kita sangatlah jelas. Agar kita tidak mendapat malu. Dunia ini dunia yang mempermalukan. Dunia ini dunia yang merendahkan. Dunia ini dunia yang membuli. Dunia ini dunia yang menertawakan. Klik. Saya harap ini tertanam dari saudara. Lihat, saya kasih buktinya. Saya bukan sekedar ngomong, saya kasih buktinya. Yesaya 50 ayat 7. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang Tuhan Allah menolong aku. Yes, sama-sama bilang Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku akan meneguhkan hatiku.
seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu waktu Tuhan menolong kita. Yes, Pak, Tuhan yang tolong engkau. Ibu, Tuhan yang tolong engkau. Adik-adik muda, Tuhan yang tolong engkau. Hamba-hamba Tuhan, Tuhan yang menolong engkau. Para pengusaha, para pedagang, para karyawan, Tuhan yang menolong kita. Dan waktu Tuhan menolong kita, kita tidak akan mendapat malu. Haleluya. Betul ada yang menertawakan saudara, betul ada yang coba merendahkan saudara, tapi kita tidak akan mendapat malu, karena orang yang menertawakan kita akan melihat kemuliaan Tuhan atas kita. Haleluya. Yes. Bukankah waktu Daud berdiri di hadapan Goliat, orang menertawakan dia? Ya, siapa dia? Goliat sampai bilang, anjing ke aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud tidak mendapat malu. Bukankah waktu Yusuf dibuang ke penjara, semua orang menertawakan dia? Nggak nyangka ya orangnya kelihatan baik, nggak taunya memperkosa. Bukankah waktu Daniel dibuang ke gua singa, semua orang menertawakan dia? Bisa bikin apa Daniel itu? Tapi saya mau bilang, ketika semua orang menantikan kejatuhan saudara, ketika semua orang menantikan kehancuran saudara, di waktu yang tepat Tuhan membuktikan bahwa orang yang berharap kepadanya tidak akan dipermalukannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Dan bagian terakhirnya bilang bahwa aku tidak akan mendapat malu. Yang setuju sama saya angkat tangan kanan saudara, bilang saya tidak akan mendapat malu. Kurang keras. Kayak gak yakin gitu. Ayo sama-sama bilang, aku tidak akan mendapat malu. Aku tidak akan mendapat malu. Aku tidak akan mendapat malu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara-saudara di rumah, ketik di live chat saudara, aku tidak akan mendapat malu. Klik. Mengapa rancangan Tuhan bagi kita agar kita tidak mendapat malu? Why? Yang pertama saya pelajari, karena kita ini berharga dan mulia. Dari awalnya Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Makanya rancangan Tuhan supaya manusia ada di Taman Eden. Tapi iblis menggoda supaya manusia jatuh, sehingga yang berharga mulia telah digantikan dengan rasa malu dan ketelanjangan. Orang kalau ada dosa, ada kesalahan, ada kejahatan, itu yang dia buat akhirnya. Rasa malu dan ketelanjangan. Makanya Alkitab bilang semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Maka Yesus bilang sama Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Waktu kita dilahirkan kembali, yang hidup dalam hidup kita adalah kemuliaan Tuhan. Bukankah waktu orang mereka-rekakan yang jahat dan kita tetap mereka-rekakan kebaikan, bukankah itu artinya kemuliaan? Ketika orang tampar pipi kiri dan kita berikan pipi kanan, kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, bukankah itu ciri kemuliaan? Ketika kita hidup tanpa kebencian, ketika kita hidup tanpa kedendaman, kita hidup tanpa kepahitan, bukankah itu tanda kemuliaan? Bukankah kita tetap bersyukur dalam segala perkara, itu tanda kemuliaan, karena kita tahu Tuhan yang pegang kehidupan kita. Haleluya. Coba lihat ayat ini. Yesaya 43 ayat 4 bilang, oleh karena kau berharga di mataku dan mulia, orang boleh bilang kau miskin, orang boleh bilang kau rendah, orang boleh bilang kau bodoh, orang boleh bilang kau bukan siapa-siapa, tapi Yesus bilang kau berharga dan mulia. Saya mau tanya, mau percaya omongan orang atau percaya Yesus? Saya memilih untuk mempercayai perkataan Yesus. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Dan perkataan Tuhan buat kita, hidupmu berharga di mataku dan mulia. Kita baca secara profetik, taruh tangan kanan saudara di dada. Kata Yesus, saya berharga di mata Yesus dan mulia. Kata Yesus, saya berharga di mata Yesus dan mulia. Haleluya. Dan aku ini, kata Yesus, apa? Mengasihi engkau. Siapapun menjahati kita, siapapun mencurangi kita, jadi gak penting. Karena Yesus bilang, aku mengasihi engkau. Kalau Yesus mengasihi kita, maka penyakit kita disembuhkan, beban kita diangkat, rumah tangga kita dipulihkan, masa muda kita penuh mujizat Tuhan. Haleluya.
maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Artinya yang gak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Haleluya, klik. Mengapa rancangan Tuhan bagi kita? Agar kita tidak mendapat malu. Apakah itu hanya boastingnya para pendeta? Itu hanya bahan khotbah supaya memberi semangat? No, no, no. Makanya saya sengaja kasih bukti-bukti firman Tuhan. Yang pertama, karena kita berharga dan mulia dari awalnya. Kita diciptakan untuk berharga dan mulia. Yang kedua, karena Tuhan memiliki rancangan yang indah. Coba lihat ayat ini. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu. Orang boleh jahatin kamu, orang boleh jatuhin kamu, orang boleh curangi kamu, orang boleh tertawakan kamu, orang boleh khianati kamu. Tapi aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kadangkala kita aja nggak tahu apa rancangan Tuhan buat kita. Salah satu misi setan dalam hidup kita, yaitu membuat kita bingung, panik, dan khawatir. Apa saudara? Bingung, panik, dan khawatir. Apa misi setan dalam hidup kita? Agar kita bingung, panik, dan khawatir. Supaya apa? Supaya kita sibuk sama masalah persoalan kita, sampai kita nggak ngerti rancangan Tuhan buat kita. Kalau saya bilang rancangan Tuhan buat kita, semua bilang dahsyat men. Rancangan Tuhan buat kita, ya fail. Kalau saya bilang rancangan Tuhan buat kita, semua bilang dahsyat men, gitu ya. Rancangan Tuhan buat kita, lebih keras sedikit, lebih keras biar mantap. Rancangan Tuhan buat kita, rancangan Tuhan buat kita, dahsyat men. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi ingat ya, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya waktu kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, ada rancangan Tuhan supaya kita tetap damai. Kenapa kita damai? Karena kita tahu di balik segala sesuatu yang harus saya hadapi, ada kemenangan dan kedahsyatan serta kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jadi ingat ya, yang pertama, kenapa Tuhan gak mau kita hidup dalam rasa malu? Karena kita ini berharga dan mulia. Lalu yang kedua, karena Tuhan memiliki rancangan yang indah buat kita. Bukan apa yang kita hadapi sekarang, tapi di tengah apa yang kita hadapi sekarang, kita damai aja. Kita ikut suara Tuhan aja. Tapi ke depannya ada rancangan yang indah. Sama-sama bilang sama saya peningkatan. Sama-sama bilang sama saya kemajuan. Sama-sama bilang sama saya promosi. Rancangan Tuhan apa? Peningkatan, kemajuan, promosi. Haleluya. Sama-sama bilang saya akan meningkat, saya akan maju, saya akan mendapat promosi dari Tuhan. Haleluya. Yang ngomong ini sebelum tahun ini berakhir akan mengalami peningkatan, kemajuan, dan promosi dari Tuhan. Haleluya ya. Yang ketiga, mengapa rancangan Tuhan buat kita? Agar kita tidak malu. Karena Tuhan, haleluya. I'm so blessed with this. Sengaja ya, poin-poin ini saya kasih ayat-ayatnya supaya saudara ngerti. Mau ini bukan kalimat saya, karena zaman sekarang ada banyak kalimat-kalimat motivasi. Kalimat motivasi, it's good to hear. Tapi janji Tuhan pasti akan terlaksana. Yang setuju sama saya katakan janji Tuhan pasti terlaksana. Yes. Karena Tuhan persiapkan hidup yang terpuji, ternama, terhormat. 3T. Terpuji, ternama, dan terhormat. Sama-sama bilang terpuji, ternama, dan terhormat. Apa dasarnya? Klik. Ulangan 26 ayat 19. Dan ia pun akan mengangkat engkau dari segala bangsa yang telah dijadikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Bukankah bangsa Israel bangsa yang ditertawakan oleh banyak orang karena diperbudak di Mesir? Lalu selama 40 tahun beredar-edar gak jelas, saudara. Dan sampai hari ini hal yang sama terjadi. Sebegitu banyak bangsa mau menghancurkan Israel. Jadi kalau dibicarakan genocide,
Saya ulangi sekali lagi, kalau mau dibicarakan genocide, mimpi banyak kelompok teroris. Saya ulangi sekali lagi, mimpi kelompok banyak teroris, yaitu menghabisi peta Israel dari muka bumi. Itulah genocide. Kalau bisa semua orang Yahudi mati. Kalau bisa negara yang bernama Israel, bangsa yang bernama Yahudi hilang dari muka bumi, biarkan dia tersebar kemana-mana. Tapi saudaraku, Tuhan yang memilih. Wah, ini orang-orang Kristen bela Israel. Bukan orang Kristen bela Israel. Tapi orang Kristen cuma mengakui bahwa Alkitab benar. Berarti orang Kristen percaya teroris harus kuat. Itu buktinya Israel the real teroris. Kalau saudara lihat di peta dunia, Israel hanya sebuah bangsa kecil, sebuah negara kecil, sebuah daerah kecil yang mereka inginkan hanya beribadah kepada Tuhan. Kalau mereka memang mau ekspansi, buktinya katanya Israel setiap kali perang menang. Kalau mereka mau ekspansi, mereka nggak ekspansi. Buktinya mereka tidak ekspansi. Mereka hanya mau tinggal di negaranya. Tapi selalu dapat serangan. Mari kita baca sejarah. Serangan mereka selalu hanya melawan serangan-serangan yang ada. Mereka tidak mau genosida kepada siapapun. Karena mereka hadapi bangsa Arab yang besar. Tapi lepas daripada apapun, kita terus berdoa untuk damai sejahtera. Kalau saudara tanya pendeta, sebetulnya doa orang Kristen apa? Doa orang Kristen yang umum adalah mendoakan solusi dua negara damai, supaya Israel dapat hidup dengan damai dan dapat beribadah kepada Allahnya. Karena negara Yahudi cuma satu dan kecil. Dan yang kedua, supaya Palestina juga dapat duduk diam dengan tenang. Tidak saling membunuh, tidak saling menghancurkan. Dan saya percaya, kalau setiap umat di muka bumi tidak saling dukung-mendukung, tidak saling kutuk-mengutuk, tapi semua kita bersatu mendoakan. Ini kan persoalan mereka yang sudah bertahun-tahun. Dari zaman Raja Daud. Makin kita mendukung dan makin kita mengutuk. Saya tidak bicara secara politik, tapi saya bicara secara iman. Iman mana yang mengizinkan kita mendukung peperangan dan mengutuk orang yang sedang berperang? Yang kita kutuk bukan orang, yang kita kutuk peperangannya. Kalau semua umat beragama bersepakat berdoa untuk solusi dua negara damai, tanpa saling dukung-mendukung, tanpa saling kutuk-mengutuk, saya percaya tangan Tuhan akan turun. Karena semua agama percaya doa besar kuasanya. Tapi kita setelah berdoa kita kutuk, setelah kita berdoa kita dukung, setelah kita berdoa kita kayak jadi menyorak-nyorakin gitu. Hanya orang-orang yang kerasukan setan yang mendukung peperangan. Kita harus mendukung perdamaian. Kita harus mendukung perdamaian. Kita harus mendukung gencatan senjata. Dan kita mendukung solusi dua negara damai. Kita berdoa terus. Tapi janji Tuhan, buat mereka yang mencari Tuhan, buat mereka yang mengandalkan Tuhan, terpuji, ternama, dan terhormat, maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikan. Artinya gini, kalau kita menyadari kita terpuji, terhormat, dan ternama, masa kita berzina? Masa kita judi? Masa kita minum mabuk? Masa kita orangnya emosian? Masa kita orangnya apa-apa kepahitan, dendam? Lalu kita serahkan pada Tuhan. Dan maka engkau akan menjadi umatku. Artinya engkau akan melakukan yang aku perintahkan. Tapi kalau kita apa-apa emosi, apa-apa dendam, apa-apa kepahitan, apa-apa kecewa, apa-apa tertekan, apa-apa khawatir, nah kita akan buat tindakan-tindakan yang didorong oleh hawa nafsu daging kita.
Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang terpuji, terhormat, dan ternama. Amin. Kata Alkitab supaya engkau menjadi apa? Terpuji, ternama, dan terhormat. Klik. Yang keempat. Kenapa rancangan Tuhan buat kita agar kita tidak mendapat malu? Karena Tuhan rindu menyatakan kemuliaan melalui kita. Haleluya. Tuhan bukan hanya mau berkati kita, tapi Tuhan mau lewat kita kemuliaannya dinyatakan. Coba lihat ayat ini. Sengaja semua saya kasih ayat-ayatnya supaya saudara jelas gitu. Kolose 3 ayat 4. Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah our life, hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaannya. Tuhan mau memakai kita untuk menyatakan kemuliaannya. Makanya Alkitab bilang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Makanya Yesus bilang apa? Aku adalah terang dunia. Tapi kemudian Yesus bilang, kamu adalah terang dunia. Makanya dalam Alkitab dikatakan apa? Supaya kamu menjadi yang sulung. Kita nggak bisa bilang, oh jangan lihat saya, lihat Kristus. Kristus nggak kelihatan. Yang kelihatan anak-anaknya. Waktu hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan, memancarkan damai, kasih, sukacita, penguasaan diri, maka di situ kemuliaan Tuhan nyata lewat hidup kita. Haleluya. Lanjut. Klik. Nah, saya coba catat bicara rasa malu. Ada dua jenis rasa malu. Yang pertama, rasa malu positif. Nah, saya catat setiap orang percaya harus memiliki. Kalau saya orang Kristen, saya pakai baju terbuka kiri kanan, paha kelihatan, dada kelihatan, kelek kelihatan. Minimal kita punya rasa malu. Kalau saya orang Kristen tapi nggak pernah ke gereja, saya anak Tuhan yang mendapat berkat dari Tuhan, gak pernah kembalikan perpuluhan milik Allah, minimal saya punya rasa malu. Kalau saya dipercayakan anak, tapi saya gak pernah dididik anak dengan baik, saya kasar, saya bentak, saya maki, saya pelit sama anak-anak saya, maka minimal saya punya rasa malu. Kalau saya orang Kristen tersinggung sedikit, saya maki orang, saya marah sama orang, minimal kita punya rasa malu. Kita orang Kristen, anak Tuhan. Bayar gaji pembantu gak betul, kita potong-potong kiri kanan lagi. Terus kita suruh kerja dia dari jam 5 pagi sampai jam 2 pagi kalau perlu. Kita gak pernah ngomong manis, kita ngomong kasar. Makanan kita kasih juga sisa-sisanya doang. Aduh, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, minimal kita punya rasa malu. Kalau kita orang Kristen lalu mencuri, kita orang Kristen lalu korupsi, minimal kita punya rasa malu. Kita janda gak salah loh. Ada banyak janda yang baik yang diceraikan oleh suaminya, padahal dia gak mau bercerai. Tapi kalau kita jadi janda, akhirnya tidur sama laki-laki lain, tahu udah second ini Aisyah, kita bikin diri rasa malu. Kita minimal punya rasa malu. Saya udah punya istri, masa saya masih nge-like Instagram perempuan-perempuan, Facebook perempuan yang gak saya kenal lagi. Minimal kita punya rasa malu. Saya anak Tuhan, saya pacaran, lakukan hubungan seks sebelum nikah, minimal saya punya rasa malu. Saya anak Tuhan tapi gak pernah berdoa, gak pernah baca Alkitab. Saya anak Tuhan, apa-apa khawatir, apa-apa panik, apa-apa bingung, minimal saya punya rasa malu. Saya kok anak Tuhan, tapi mengandalkan saudara yang kaya, malu. Tuhan kita hidup, bagi dia tidak perkara yang mustahil. Haleluya. Jadi rasa malu yang pertama, rasa malu yang positif. Karena saya berharga, karena saya anak Tuhan Yesus, karena saya sudah ditebus saudara Yesus, saya gak boleh hidup ini ke kiri maupun ini ke kanan. Saya malu. Sorry ya, ada banyak anak Tuhan gak punya rasa malu. Pak, lepas dari iman dulu Pak. Bu, lepas dari iman. Adik-adik muda lepas dari iman. Minimal kita punya rasa malu. Kalau saya anak Tuhan, saya cerewet banget gitu. Saya anak Tuhan, saya curiga sama semua orang. Saya anak Tuhan, tapi saya kasar gitu. Saya anak Tuhan, tapi saya gak bisa bawa damai. Saya punya roh provokasi. Minimal saya punya rasa malu. Ini rasa malu positif yang harus dimiliki oleh setiap kita. Tapi yang kedua,
Ada rasa malu yang saya beri nama rasa malu negatif. Nah, setiap orang percaya telah menerima janji Tuhan bahwa kita tidak akan dipermalukan. Sama-sama bilang, saya tidak akan dipermalukan. Nah, rasa malu positif harus kita miliki. Rasa malu yang negatif ini yang harus kita buang. Klik. Nah, saya coba jelaskan. Rasa malu ini yang saya bilang harus kita buang bisa terjadi dalam 3 hal. 1, saya punya rasa malu di dalam diri kita karena citra diri rendah dan karena overthinking. Nah, ada orang yang punya rasa malu karena persoalan dengan dirinya. Jadi selalu, oh malu mau ketemu orang malu mau ngomong sama orang malu gitu. Karena dia punya overthinking, jangan-jangan orang ngomong ini tentang saya, jangan-jangan orang ngomong tentang ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kayaknya harus beres deh. Sadari bahwa hidup kita sudah ditebus oleh Yesus. Saya memang tidak sehebat orang lain, tapi saya berharga di hadapan Tuhan. Saya mungkin berbeda, saya tidak seganteng orang, saya tidak secantik orang, saya tidak seluar biasa orang lain, tapi tetap I am a limited edition. Yeah. I am a limited edition product from heaven. Saya ini limited edition buatan surga. Ayo sama-sama bilang, saya ini limited edition buatan surga. Yes. Yang kedua, apa rasa malu yang kedua? Karena ada sekelompok orang yang memang coba mempermalukan, menghina dan merendahkan. Kalau kita punya harga diri yang cukup kuat, iblis akan coba mempermalukan, menertawakan. Kan Daniel nggak punya salah, tapi dicari-cari kesalahan, nggak dijumpai. Kecuali dalam hal ibadat, coba lagi dipermalukan. Sampai mereka berhasil menghasut raja, membuang Daniel ke gua singa. Dan saya mau beritahu, setan yang sama masih bergerak sampai hari ini. Bilang sama sebelah saudara, setan belum mati bos. Setan belum mati bos, setan yang sama masih bergerak bos. Ada aja yang dia mau mempermainkan, tujuannya mempermalukan hidup saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang seperti saudara, selama hidupmu lurus, jangan mau diintimidasi oleh siapapun. Kan Yusuf coba dipermalukan ya, oleh istrinya Potifar. Pria Ibrani yang kamu bawa ini hendak memperkosa aku. Mau dipermalukan habis. Tapi dia tenang. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Amin. Selama jalan kita benar, tetap yakin Tuhan yang bela. Dan tadi saya bilang, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Yakin aja. Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gak adanya dan tongkatnya menjadi penghiburan buat aku. Bukankah Yusuf bukankah Daud coba dipermalukan? Anjing ke aku, sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Semua orang mendatangkan, iya kalau dia hebat ngapain dengan batu. Tapi dia yakin, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang tombak dan lembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Yang ketiga, saya harap saudara bisa ngerti ya, ada rasa malu yang karena diri kita, harga diri yang rendah, low self esteem, atau overthinking, selalu mikir yang jelek-jelek gitu. Wah nanti gimana ya, orang bilang nanti gimana ya. Bukan apa yang orang pikirkan, apa yang Yesus pikirkan. Tapi yang kedua, kan ada sekelompok orang yang memang dikirim setan, coba mempermalukan, menghina dan merendahkan kita supaya kita tertekan terus gitu. Tapi yang ketiga, bisa jadi rasa malu terjadi kenapa? Sikap dan perbuatan kita sendiri. Kalau engkau berzina misalnya, kalau engkau apa-apa emosi, kalau engkau tidak memperlakukan suamimu dengan benar, padahal kita bilang tunduk pada suamimu, tapi engkau lawan. Kalau engkau tidak memperlakukan istrimu dengan baik, padahal kita bilang kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Tapi kalau kau suami yang kasar, kau mempermalukan dirimu sendiri. Adik-adik muda, ketika cara pacaranmu ngaco gitu, engkau mempermalukan diri sendiri. Ya ampun, kok anak Tuhan kelakuannya seperti itu ya. Ketika engkau serakah,
ketika engkau suka iri, ketika engkau lihat apapun bersaing, gak bisa orang dipuji sedikit di depan engkau, tantrum langsung engkau. Kenapa sih dia dipuji-puji? Itu perempuan kan perempuan genit. Kenapa sih dia dipuji-puji? Kalau menurut gue, pakai dukun kali dia. Sebagai hamba Allah saya mau ingat ya. Kalau engkau menyebut diri Kristen tapi pergi ke dukun, masih percaya Hong Shui lah, Feng Shui lah, lalu ini kan cuma pengetahuan. Masih percaya apa kata bintang lah. Saya beri nama itu kan mempermalukan diri sendiri. Masih ada anak Tuhan yang percaya ramalan nasib. Ya ini kan cuma ya sekedar motivasi hidup. No. Jangan mengabdi kepada dua Tuhan, pilih kepada siapa engkau mau beribadah. Lanjut. Kemudian saya simpulkan, kita bisa menghindari rasa malu karena sikap dan perbuatan kita. Bagaimana kita menghindarinya? Yang pertama, saya pelajari dengan sikap rendah hati dan tidak suka menonjolkan diri. Orang yang sombong pasti dipermalukan Tuhan. Halo? Udah ngantuk? Saudara pikirin doa semalam suntuk apa? Udah ngantuk saudara-saudara? Jadi saya ulangi sekali lagi. Kita bisa menghindari rasa malu karena sikap dan perbuatan kita. Satu, dengan sikap rendah hati. Dan tidak suka menonjolkan diri. Karena orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya pernah mengupas. Rendah hati itu berarti kalau salah berani minta maaf. Rendah hati itu kalau dinasehati terima dengan senang hati. Rendah hati itu kalau ada masalah jangan salahkan orang, tapi gali pelajaran-pelajaran berharga, pesan-pesan Tuhan yang berarti buat hidup kita. Yes, haleluya. Yang kedua, bagaimana kita menghindari rasa malu yang kita buat dengan sikap perilaku kita? Yaitu dengan belajar terus dan banyak bertanya. Kadang-kala sikap sok tahu kita. Karena ada pepatah yang bilang lain lubuk lain ikannya. Jadi kadang-kala kita merasa yang begini normal. Jangan pernah bilang saya memang orangnya begini. Paulus berkata, meskipun aku bebas kepada semua orang, aku menjadikan diriku hamba, supaya sedapat mungkin aku bisa memenangkan banyak jiwa. Jadi kita perlu bertanya. Hal-hal yang kita belum ngerti, hal-hal yang kita belum biasa, kita perlu bertanya. Kita perlu belajar. Kita mungkin menurut kita ngomongnya biasa, tapi kayaknya di daerah itu orang gak biasa deh ngomong sekasar itu misalnya. Kita mau berubah. Kita mau berubah bukan karena kita mau jadi penjilat, kita mau berubah supaya nama Yesus dipermuliakan. Yang pertama, sama-sama bilang sama saya harus rendah hati. Yang kedua, sama-sama bilang sama saya harus banyak belajar dan banyak bertanya. Supaya kita jangan kelihatan songong gitu. Supaya kita jangan kelihatan tengil. Yang ketiga, saya berdoa. Meskipun saya tidak bersama saudara secara fisik, tapi hari ini saya tahu persis Roh Kudus ada bersama kita. Karena dalam pengajaran ini saya punya beban yang kuat. Saya tahu hal-hal seperti ini gak banyak dikotbahkan dalam gereja. Tapi selalu saya bilang, setiap kali saya khotbah kepada jemaat yang oleh Tuhan percaya atau saya gembalakan, saya tidak berpikir seperti saya khotbah pada jemaat. Buat saya hari ini seperti konferensi hamba-hamba Tuhan. Kenapa saya sebut konferensi hamba-hamba Tuhan? Karena saat ini kau ada di gereja, tapi Senin sampai Sabtu kau ada di lingkungan masyarakat. Sebagai politisi, sebagai pengusaha, sebagai pedagang, sebagai orang muda, sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga. Dan saya berdoa supaya saudara terang kebenaran firman Tuhan selalu menyala, karena saudara sesungguhnya adalah hamba Tuhan. Karena itu saya mengupas segala pokok. Saudara ketik aja di Google khotbah tentang rasa malu. Saya percaya saudara gak akan jumpai banyak. Jarang orang mengupas ini, tapi ini Tuhan taruh beban dalam hati saya. Anak-anak Tuhan hidupnya harus mulia.
anak-anak Tuhan hidupnya harus mulia. Siapa yang setuju sama saya? Yes. Anak-anak Tuhan hidupnya harus. Ya ilah, saya pikir semua bilang mulia katanya. Kalau saya bilang anak-anak Tuhan hidupnya harus, semua bilang mulia. Anak-anak Tuhan hidupnya harus. Anak-anak Tuhan hidupnya harus. Anak-anak Tuhan hidupnya harus. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi yang pertama, kita bisa menghindari rasa malu karena sikap dan perbuatan kita. Yang pertama, dengan sikap rendah hati dan tidak suka menonjolkan diri. Dua, dengan belajar terus dan banyak bertanya. Yang ketiga, dengan sikap yang lebih sabar dan mengendalikan diri. Pak, engkau yang lagi panas, engkau yang lagi kesel, engkau yang lagi dikecewakan orang, engkau yang lagi direndahkan orang, engkau yang lagi dikhianati orang, boleh gak saya ngomong dari dasar hati saya yang terdalam? Pak, sabar yuk. Bu, sabar. Adik-adik muda, saya tahu engkau marah, saya tahu engkau kesel, saya tahu engkau jengkel, saya tahu engkau tuh pengen nangis gitu, karena gak bisa tahan lagi. Boleh gak saya ngomong? Sabar. 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 Tuhan tuh ada. Tuhan tuh ada. Ada waktunya engkau melewati beban yang berat ini. Tapi ketika engkau sabar, engkau lihat terang kemuliaan Tuhan dinyatakan. Wow, haleluya. Sama-sama bilang, saya harus sabar. Ketika engkau sabar, engkau mengendalikan diri. Tidak ada orang yang bisa merendahkan engkau. Karena hanya orang-orang yang mengalami kemuliaan Tuhan yang akan mampu sabar dan bertahan dalam hidup ini. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Kita bisa menghindari rasa malu karena sikap dan perbuatan kita. Satu, dengan sikap rendah hati dan tidak suka menonjolkan diri. Saya berdoa hari ini, Jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, dia mau bersikap rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Yang kedua, mau belajar terus dan banyak bertanya. Yang ketiga, mau lebih sabar dan mengendalikan diri. Dan yang keempat, dengan selalu menjaga etika dan adab sebagai anak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, etika dan adab. Waktu kita sekolah dulu, ada pelajaran budi pekerti. Waktu saya SD. Tapi kemudian setelah saya SMP, ada pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Ketika saya SMA, ada penataran P4 waktu itu. Pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Intinya yang diajarkan dua hal, etika dan adab. Saya khawatir hari-hari ini etika dan adab mulai hilang dalam komunikasi suami istri, dalam hubungan orang tua dan anak, dalam hubungan rekan kerja. Sorry untuk bilang, banyak orang hari-hari ini liar dan emosional. Tapi saya percaya orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan, sama-sama bilang saya berpegang pada firman Tuhan. Sama-sama bilang saya berpegang pada firman Tuhan. Alkitab bilang apa? Kita akan tetap bersinar di tengah angkatan yang bengkok dan sesat hatinya. Saya undang kita semua bangkit berdiri.